Silakan Pak Tanto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada yang terhormat Bapak Kasih Dikmat, Kemenak Kabupaten Bantul, yang terhormat Bapak Kepala MTS Negeri 3 Bantul, Bapak Sugeng Muhari, segenap peserta yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa di forum webinar pada kesempatan siang hari ini dalam rangka menyambut Hari Amal Bakti atau ulang tahun MTS 3 Bantul yang ke-54. Berbahagia sekali pada kesempatan siang hari ini saya bisa bertatap wajah meskipun hanya lewat dunia maya dengan para peserta yang sangat hebat. Saya yakin para peserta ini lebih hebat dari narasumbernya, jadi kita sebetulnya pada siang hari ini adalah sekedar berkangen-kangenan. Saya yakin banyak peserta-peserta yang sangat hebat dan pakar dalam hal bahasa. Pada kesempatan ini saya yang bukan orang bahasa, tapi saya lebih pada maka saya beri judul asiknya menulis. Jadi saya merasa menulis itu asik, itu aja. Bapak Ibu sekalian, para peserta yang ada di forum ini dari berbagai kota ini, alhamdulillah bisa hadir, dari teman-teman para penulis dan para guru juga. Nah, ini sekedar sebagai awalan dulu, sebagai awalan saya. Ini sekedar hobi saya menulis, jadi saya sebetulnya tidak berasal dari ahli bahasa, bukan, tapi hanya orang yang suka menulis. Awalnya saya menulis itu lebih pada berita. Awalnya saya lebih menekuni pada berita, yang saya awali pada sekitar tahun 2011. Waktu itu merasa bahwa ketika kita memberitakan sesuatu itu kemudian dibaca oleh orang, dikomentari, rasanya bahagia banget. Ya. Seperti apa yang disampaikan Bu Siska yang terdahulu tadi, bahwa kalau kita menulis memang harus dari membaca. Jadi kita tidak mungkin menulis tanpa dengan membaca dahulu. Apa yang akan kita sampaikan ketika menulis itu mesti kita baca dan kita baca. Bahkan sebelum, kalau saya menulis berita, sebelum berita itu kita tayangkan mesti berulang kali dibaca agar meminimalkan terjadinya kesalahan-kesalahan, terutama kesalahan nama, kesalahan lokasi dan sebagainya. Karena sering kita jumpai di koran cetak, meskipun itu sudah kredibel di tingkat lokal maupun nasional, masih sering ada kesalahan. Ini yang membutuhkan kecermatan kita dalam membaca dan membaca sebelum tulisan itu kita angkat. Nah, ini sekedar saya sampaikan bahwa kenapa saya katakan saya asik menulis, karena alhamdulillah dengan menulis ini saya bisa ketemu dengan Gus Menteri, Kementerian Agama, jadi Bapak Menteri Agama. Kalau tanpa menulis mungkin saya tidak akan bisa berjumpa dengan beliau dan menyampaikan salah satu buku saya kepada beliau. Nah, ini termasuk ketika kami bersama Bu Ayu yang hari ini juga hadir di forum ini, bersama Bu Anis juga ada yang di forum ini di Jakarta akhir tahun lalu. Ini ya gara-gara menulis, ini kami mendapat undangan untuk hadir di bersama para guru di seluruh Indonesia di Kementerian Agama. Nah, ini beberapa manfaat nanti akan saya sampaikan ketika saya menulis. Ini nanti ini bisa untuk mengakrabkan diri bersama Bapak Kakanwil, bersama Ibu Bupati, bersama Pak Bupati. Ini mungkin nanti salah satu salah satu kemanfaatan yang bisa kita peroleh dari kita menulis. Nah,
Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mengapa kita menulis ini mungkin ada beberapa alasan orang itu menulis. Menulis apa saja? Yang pertama, menurut saya orang itu menulis karena kita terinspirasi. Kita terinspirasi. Kebetulan kayak saya akui pada tahun 1991. Nah, ini waktu itu saya didatangi oleh seorang wartawan. Kebetulan dia menulis tentang kegiatan saya di Pramuka waktu itu di Kuartir Cabang Bantul. Kemudian dari hasil dia wawancara, kemudian dia tulis di KR waktu itu. Melihat seperti itu, saya merasa senang, terinspirasi. Oh, ternyata ketika kita mewawancari seorang, ketika kita menulis, kemudian dimuat di koran waktu itu karena belum ada online-nya, koran cetak, membuat hati orang itu gembira. Nah, ini yang kemudian menginspirasi saya. Oh, kalau begitu kok menulis itu sangat menyenangkan, bisa membuat hati orang itu gembira, membuat orang itu bahagia. Jadi ketika misalnya kita memberitakan madrasah kita, sekolah kita, kampung kita, bahkan organisasi kita, kemudian dimuat di surat kabar atau online, orang membaca itu ternyata apresiasinya sangat bagus sekali. Ini salah satu alasan mengapa saya menulis ini, karena terinspirasi. Yang kedua, saya juga terinspirasi dengan almarhum kakak saya. Kebetulan kakak saya itu meninggal sangat belia pada usia 19 tahun waktu itu. Saya baru SMP kelas 3, tahun 1983. Di dalam usianya yang 19 tahun, kakak saya itu sudah memiliki ratusan puisi yang ditulis hanya melalui tulisan tangan dan dibukukan. Dibukukan tapi buku tulisan tangan, bukan buku cetak waktu itu. Hanya ditulis di buku, kumpulan puisinya. Kemudian juga dia membuat, kalau sekarang mungkin orang menyebutnya novel, semacam pokoknya cerita yang itu menceritakan tentang diri kakak saya sendiri itu selama sekitar 3-5 tahun, dan itu hanya diketik manual dengan kertas karbon waktu itu. Ya, kemudian saya kok merasa kakak saya pada usia segitu sudah punya karya. Akhirnya saya kemudian apakah saya bisa seperti kakak saya? Akhirnya saya meniru membuat puisi, meniru membuat cerita seperti kakak saya itu, dan buku kakak saya yang hanya tulisan tangan itu kemudian belum lama ini di tahun 2021 saya ketik ulang, kemudian saya cetak menjadi sebuah buku. Ini menjadi monumen, menjadi kenangan saya sebagai adiknya, persembahan saya untuk almarhum kakak saya yang menginspirasi saya. Dan ini juga untuk keluarga saya. Jadi saya nggak berpikir buku itu apakah akan dibeli orang atau tidak, terserah. Tapi itu menurut saya sebagai dokumen saya untuk buku yang menginspirasi saya, karya-karya kakak saya waktu itu. Ini alasan menulis saya karena terinspirasi. Nanti Bapak Ibu apa alasannya mungkin berbeda-beda. Dan yang kedua, bisa saja menulis itu karena tugas. Di madrasah, di sekolah ini sedang ada program, biasanya di setiap sekolah atau madrasah ini ada program literasi. Karena pemerintah kan telah mencanangkan adanya gerakan literasi nasional. Termasuk setiap sekolah, setiap madrasah itu mesti memiliki website sendiri. Nah, itu kadang-kadang ada orang yang diberi, atau Bapak Ibu guru yang diberi tugas, ini sebetulnya dia belum memiliki hobi nulis, tetapi karena dia beri tugas, Pak ini pokoknya jenengan saya beri tugas sebagai penulis web, Anda saya beri tugas sebagai penulis memberitakan perkembangan kegiatan madrasah atau sekolah kita. Nah, ini kemudian bisa juga karena menulisnya itu karena tugas. Orang yang diberi amanah biasanya kemudian tertantang, dia belajar bagaimana caranya. Dari yang sebelumnya dia belum menyukai menulis, mungkin karena dia
ada beban tugas, merasa bertanggung jawab, maka dia belajar untuk menulis. Ini menurut saya yang kedua adalah karena bisa juga karena tugas. Dan yang ketiga mungkin karena keinginan sendiri. Nah, keinginan sendiri mungkin memang di dalam hatinya itu memang sudah ada kesukaan menulis atau gemar menulis. Jadi orang yang sudah memang hobi menulis itu apapun, kalau dulu kan orang hanya menulis buku harian, itu juga sebetulnya hobi menulis. Yang ini bisa kita salurkan berkembang menjadi untuk mendukung literasi. Kemudian ada beberapa jenis tulisan yang Bapak Ibu buat mungkin selama ini. Saya yakin seperti ngendikan Ibu Siska tadi bahwa yang hadir ini sudah banyak para penulis-penulis yang hebat, yang mungkin sekedar kita bersambung rasa, bersilaturahim pada siang hari ini. Ada beberapa tulisan yang biasanya kita buat. Yang pertama mungkin ada jenis berita, jenis tulisan yang berupa berita. Nah, ini berita ini kita buat biasanya kita untuk mewartakan sekolah atau madrasah kita, supaya bisa didokumen, dibaca orang. Misalnya orang nggak membaca, minimal dari warga sendiri itu bisa membacanya. Ternyata sangat besar manfaatnya dari kita menulis berita ini. Sebab apa? Ketika suatu saat kita membutuhkan informasi tentang kegiatan pada suatu saat, ini mungkin nanti kita bisa melihat berita. Atau bisa mengecek nama tokoh siapa. Misalnya ketika kita membuat berita tentang peresmian sekolah kita, kemudian 1 tahun kemudian ketika ada orang bertanya kapan tahu peresmian sekolah, nah kita tinggal membuka berita saja, maka kita sudah tahu, oh ini ternyata tanggal sekian ini kita ada peresmian sekolah. Kemudian ada lomba, kita mewartakan lomba kita, meskipun ikut serta itu juara atau tidak nggak masalah, tetapi orang kemudian ketika mengecek pada saat kapan toh kita mengikuti lomba itu, pesertanya siapa saja, siapa pendampingnya, di mana tempatnya, hasilnya bagaimana, kita bisa membuka berita. Jadi berita ini sangat penting juga, termasuk nama-nama pejabat. Kadang kita nggak tahu, ini kita mau ngundangi siapa atau Bapak Kepala Kantor Wilayah DIY, Kanwil Kemenak DIY. Mungkin ada yang gelarnya nggak apa. Ketika kita membuka berita, oh ternyata namanya beliau lengkapnya seperti ini. Ini adalah keuntungan kita di dalam menulis berita. Jadi tidak sekedar ini mewartakan, tapi juga bisa nanti sebagai dokumentasi kita untuk mengecek suatu saat kita membutuhkan. Kemudian ada juga yang tulisan kita yang berupa opini. Opini ini lebih nanti sebagai ekspresi diri apa yang ingin kita kemukakan. Jadi sebetulnya adanya media sosial rugi kalau kita hanya membuat curhat-curhat yang hanya membuat orang lain miris dengan kata-kata kasar dan sebagainya. Ini saya pikir tidak punya efek positif. Lebih baik apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita, apa tuh yang menjadi gejolak sekarang, itu menjadi ketimpangan-ketimpangan, ada masalah apa, baik kita buat sebuah opini saja. Nanti opini itu kalau kita bagus, kita lontarkan ke publik, ada orang yang menanggapi, kita tanggapi gantian dan seterusnya. Ini akan lebih bagus daripada kita hanya nulis di Facebook atau di status kita tentang hal-hal yang istilahnya menjelek-jelekan seseorang, menjelek-jelekan, bergumam, mudoroso dan sebagainya. Apakah itu tidak lebih baik itu jadi opini saja? Nah, ini sebetulnya kita ambil dari sisi positifnya, apa yang ada dalam pikiran kita, kalau ada masalah, lebih baik jadikan sebuah tulisan. Kemudian jenis tulisan yang lainnya adalah bisa menjadi ada puisi misalnya. Nah, puisi ini sekarang kan orang bebas untuk menulis, mengungkapkan perasaannya. Jadi puisi dan puisi. Ya, ini sangat menarik. Ini mungkin yang paling gampang ini. Kita mengajak anak-anak untuk membuat puisi. Karena tidak ada pembatasan secara aturan yang baku. Menurut saya puisi itu yang penting
ungkapkan dengan kata-kata yang tidak biasa. Jadi mungkin dibumbui dengan ada kata-kata yang indah. Meskipun ya tidak ada aturannya harus indah. Tetapi ini akan menjadi sebuah latihan kita untuk mengelola, menjalin kata-kata ini menjadi suatu hal yang enak dibaca orang. Puisi itu ketika dibaca orang kok membuat orang itu merasa tersentuh, orang itu merasa termotivasi, berarti apa atau misi kita untuk menulis itu berhasil. Jadi Bu Siska tadi telah menjelaskan bahwa apa yang kita tulis itu kalau bisa menjadi sebuah inspirasi orang lain. Nah, kemudian cerita ini bisa bermacam-macam ya. Ada sekarang kan perkembangannya bermacam-macam. Ada yang cerita itu bisa cerita anak, ada yang cerita fabel, ada yang nanti cerita remaja dan sebagainya. Yang penting menurut saya bahwa apa yang kita tulis itu yang penting punya efek positif bagi masyarakat atau pembaca. Jangan sampai apa yang kita tulis, cerita atau puisi atau apapun ini menjadikan orang kemudian merasa jengkel, merasa marah dan sebagainya. Ini kita tidak mendidik. Jadi kita tetap lewat tulisan kita bisa ikut mendidik. Kemudian pantun, ya, ini ada jenis tulisan lain, pantun. Pantun yang berkembang sudah cukup banyak sekali. Kalau saya kemarin mencoba untuk membuat pantun itu yang berbeda dengan yang lain. Di tahun 2021 saya membuat 2 buah buku pantun ini dengan latar belakang tempat wisata, kemudian pusat kerajinan, kemudian pusat-pusat kuliner atau warung-warung yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, dan itu menjadi 2 buah buku kemarin. Ada yang 333 pantun itu yang Kabupaten Bantul dan Kulon Progo, kemudian yang 222 pantun yang Sleman, Kota dan Gunung Kidul. Ternyata mereka yang saya tulis, warung-warung yang saya temui, ya saya tulis itu ternyata mereka senang bisa masuk di buku pantun saya. Ketika saya datang kan motret di warungnya, misalnya saya berikan contoh misalnya di warung sate. Nah, warung sate Pak Cokro saya foto. Mereka mesti tanya, untuk apa Pak? Mau saya buat buku pantun Pak. Ternyata mereka sangat senang. Jadi ini kita sekaligus ingin mendekatkan diri dengan orang kecil ya, jadi orang-orang yang punya usaha-usaha kecil itu ini sangat menyenangkan. Nah, kemudian saya minta pengantarnya ya. Jadi pengantar saya ingin biar buku ini ya agak nanti bisa dibaca orang agak wangun. Saya minta pengantar para pejabat atau tokoh publik katakan. Sehingga nanti ketika buku itu dibaca orang, wah ini ada pengantar dari salah satu anggota dewan tingkat DIY, ada yang memberi pengantar dari kepala dinas pariwisata. Ini akan menjadi sebuah nilai jual ya, meskipun saya tidak berpikir itu laku atau tidak, tapi ada beberapa teman yang kemudian japri untuk membelinya. Ini bagi saya sudah dibaca orang, buku yang saya tulis itu saya sudah senang ya. Ini dari kita membuat pantun. Nah, kemudian sejalan dengan apa yang disampaikan Bu Siska tadi bahwa kita itu banyak orang lebih suka membaca lewat HP daripada membaca buku. Ini kalau saya manfaatkan. Jadi ketika saya setiap hari sambil megang buku ini ya memegang HP ini ya sekaligus saya membuat karya. Jadi misalnya saya membuat semacam ruang khusus yang dicat itu saya pakai untuk membuat konsep. Jadi sambil nanti menunggu atau selonjor sambil istirahat, saya membuat pantun. Kemudian nanti saya share di Facebook. Nanti saya kalau sudah genap sesuai dengan keinginan 100 atau 200 baru saya download lagi, saya susun jadi buku. Jadi kita manfaatkan, jadi kita senang buka-buka HP itu dimanfaatkan yang positif, tidak untuk segi yang negatif. Manfaat menulis yang saya rasakan, jadi ini yang pertama adalah sebagai media pengembangan diri. Jadi istilahnya saya merasa senang, semakin banyak teman lah dengan menulis ini, ternyata semakin banyak teman. Kemudian banyak
relasi, itu tadi bisa kenal dengan para pejabat, bisa kenal dengan teman-teman seluruh Indonesia. Ini ya gara-gara menulis. Kemudian yang ketiga ini yang di luar dugaan mendapat apresiasi ya, ketika diundang ke Jakarta misalnya, ketika mendapat kejuaraan. Ini adalah hanya salah satu efek saja dari kegemaran menulis. Karena sebetulnya kan penghargaan itu relatif, kalau yang menilai itu seneng ya mungkin dijuara. Gitu saja ya, menurut saya. Jadi mungkin waktu itu pihak penilai itu merasa, wah ini kok cerita pramukanya kok sangat menyentuh, kok saya merasa sangat cocok dengan cerita itu, wah ini diberi juara 1 ya misalnya. Saya pikir hanya seperti itu saja, karena tulisan itu kan sebetulnya relatif untuk siapa yang menilai saja. Jadi para juri itu mungkin sepakat, sehati, sefrekuensi dalam hal melihat karya ini. Dan terus terang kemarin yang saya angkat memang berawal dari kisah nyata sebetulnya, kemudian cuma saya modif sedikit, ya rupanya ini menyentuh dari Dewan Juri sehingga mendapat penghargaan sebagai juara yang pertama. Kemudian menulis juga sebagai dokumentasi, jadi seperti yang saya katakan tadi, 1 tahun 2 tahun ke depan ketika kita ingin melihat rekam jejak kita, kegiatan kita, ini bisa kita lihat dari apa yang kita tulis. Nah, sumber tulisan ini bisa dari fakta yang ada di sekitar kita, di lingkungan, fakta yang terjadi, yang benar-benar terjadi. Jadi kalau berita mungkin berdasar fakta yang terjadi, kalau tulisan yang bukan berita tadi bisa lingkungan sekitar, misalnya di sekitar sedang terjadi apa toh, sedang ada misalnya angin ribut, sedang ada gempa, ini bisa kita buat sebagai sumber tulisan kita. Kemudian fenomena apa yang sedang tren sekarang, misalnya sekarang sedang tren adanya COVID yang naik lagi, kemudian bagaimana pembelajaran ini menjadi 50% lagi, atau bahkan ada yang terpaksa PJJ murni. Ini kan sebuah fenomena, ini bisa kita tulis juga nanti di dalam mungkin sebuah kisah nyata yang nanti kemudian kita kumpul jadi buku atau bisa menjadi opini juga. Nah, yang keempat, menurut saya juga orang menulis itu bisa dari fantasi. Fantasi itu sebetulnya hal itu mungkin tidak mungkin terjadi atau sangat sulit untuk tercapai, tapi bisa kita jadikan sebuah tulisan. Ini misalnya dalam sebuah cerita, kita angkat sebuah cerita, misalnya kok saya itu rasanya nggak mungkin kok bisa piknik ke luar negeri. Buat saja kita cerita tentang kita seakan-akan bisa rekreasi ke luar negeri. Meskipun itu hanya dengan kekuatan, dengan dana yang dilihat bisa hanya minim seperti itu, kok apakah mungkin bisa rekreasi ke luar negeri? Tapi nggak apa-apa, kita buat sebuah cerita seakan-akan kita bisa rekreasi ke luar negeri. Ini menurut saya sebuah fantasi. Nah, pendukung menulis ini beberapa yang saya jadikan referensi ini supaya memudahkan saya ketika kita kehabisan ide ya. Kita kayak biasa menulis itu juga kalau sudah ratusan puisi kok mau buat apa, kata apa lagi, nah, kita cari kata apa ya, lewat ini WIB JSORG, kemudian lewat KBBI. Ini ada yang kedua, ini kosakata ya, jadi kita bisa mencari-cari kosakata yang tepat. Kemudian yang paling bawah ini yang Widiato ID Bausastro, ini adalah yang bahasa Jawa. Jadi saya tidak hanya sekedar senang nulis bahasa Indonesia, tapi juga mencoba menulis bahasa Jawa. Nah, kemarin maka saya ikut di Dinas Kebudayaan, ada lomba nulis dongeng, kemudian ada di Balai Bahasa itu lomba nulis mau cepat, ini saya juga ikut. Ini juga sumber-sumber yang saya pakai untuk mendukung pembuatan tulisan. Nah, ini kenangan saya ketika di Balai Bahasa pada akhir tahun 2020. Terima kasih, matur nuwun, demikian yang bisa saya sampaikan. Dan mungkin banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Ini hanya berdasar pada aplikasi saya sebagai orang yang senang menulis. Sekali lagi, ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kalau ada yang mau sharing, ada mau yang menyampaikan sesuatu, kita tunggu di sesi berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.